Halaman 17 Ajurumiyah. Babun na'ti. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qama Zaidun al-aqilu. Qama Zaidunil aqilu. Qama Zaidul aqilu. Biasa tilu bacanya. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Nah, orang hartoskan dugi dia we lah nya. Ke nu handap ma'rifah 5 ke orang bahas di handap. An-na'tu naat. Nama lain naat sifatnya. As-sifatu. Jadi nama lain dari naat itu sifat. Tapi kita sebutnya naat. An-na'tu. Nama lainnya ini as-sifat. As-sifatu. Kata saya Al-Jurum adalah tabi'un. Isim fa'il yang mengikuti. Tawabi. Apa? Lil man oti. Tabi'un lil man oti. Makanya pasangan naat man'ut. Jadi naat itu yang mengikuti terhadap man'ut. Karena naat itu mengikuti. Tak upama sifat tangke tabi'un lil mausuf. Pasangannya ya. Mausuf. Tapi di Ajurumiyah menggunakan naat man'ut. Bukan sifat mausuf. Tapi nanti akan ada ya istilah. Ini sifat. Oh sifatnya naat. Ini naat. Oh naat sifat. Sama ya. Dua istilah yang sama. Tulis garis merah as-sifatu. As-sifatu. Nama lain an-na'tu. As-sifatu. Jadi mu'alif itu penyusun rahimahullah bab naat ini. Ya naat itu adalah sifat. Jadi na'tun sifatun sama. Wasofa asalnya. Jadi sifat. Oleh sebab itulah ahli nahwu kadang ya mereka menyebutnya sifat, kadang menyebutnya naat, kadang menyebutnya wasfu, al-wasfu. Al-wasfu. Al-wasfu dari wasofa, wasaba, bina apa? Nah, jadi kadang menyebut naat, kadang menyebut as-sifat, kadang menyebut al-wasfu. 3 istilah. Pasangannya tetap ke sini ya. Kalau naat pasangannya man'ut, kalau sifat mausuf, wasfu juga mausuf. 3 istilah. Semuanya sifat. Utsaimin di sini ya. Ini dari segi makna ya. Naat dia sifat untuk man'ut. Mau tidak mau ini si naat harus di akhir. Kan sifat namanya juga. Mau tidak mau harus di akhir. Dari segi makna. Nanti kalau dari segi i'rab ya naat itu mengikuti man'ut. Dari segi apa di sini? Oh di bawah belum ya. Kita terjemahkan dulu. Tabi'un tadi apa? Yang mengikuti tawabi li terhadap al-man'uti, pengikut man'ut fi
pada raf'ihi, rafa'nya, mengikuti rafa'nya. Na'at mengikuti man'ut pada rafa'nya. Wa nasbihi wa khafdihi, khofadnya atau jarnya. Kita menggunakan jar. Wa ta'rifihi, ma'rifahnya. Wa tankirihi, nakirohnya. Jadi jangan diartikan. Wa dan ta'rifihi, pengenalannya. Naon pengenalannya? Bingung itu. Jangan, sudah saja dia ma'rifah. Berarti mengikuti dari, kalau yang 3 pertama namanya apa? I'rab, rofa, nasob, jar. Jadi si na'at harus mengikuti man'utnya dalam hal i'rab, gitu ya. Dipahami mudahnya begitu. I'rabnya kalau rofa, rofa, nasob, nasob, jar, jar ya. Ayat jazm tidak ada. Kenapa? Karena jazm itu adanya man'ut, tidak na'at man'ut, tidak bisa ya. Jazm itu di fi'il saja. Tidak mungkin na'at itu mengikuti man'utnya dalam hal jazm, karena itu keputusan fi'il. Jadi fi'il tidak ada istilah man'ut ya. Tidak ada. Kalaupun mau nanti ada istilah khusus ya. Na'atnya dalam na'at jumlah na'atnya, tapi tetap pada dasar tidak ya. Nah, kalau kita perhatikan, lihat contoh. Qoma Zaidun al-aqilu. Qoma, biasa saya koma orang mah. Ja'a ya. Qoma Zaidun. Zaid berdiri. Al-aqilu. Nah, al-aqilu di sini apa? Fa'il, Zaidun, fa'il. Nah, di sini ada al-aqilu. Nah, inilah yang dimaksud dengan na'at. Na'at, karena Zaid itu punya sifat ternyata al-aqil. Apa aqil artinya? Berakal, cerdas. Zaid yang cerdas itu berdiri. Nah, berarti na'at kita artikan yang punya sifat. Dan ini Zaidun al-aqilu. Dari segi i'rab, Zaidun apa? Marfu. Dari al-aqilu juga marfu. Maka saat koma berdiri, kita ganti dengan ra'aitu, jadi berubah. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Kalau mau di nun wikoyahkan boleh ya. Karena teori nun wikoyah dalam tajwid apa? Ada tanwin bertemu dengan hamzatul wasli. Zaidanil aqila. Ra'aitu Zaidanil aqila. Tapi kalau langsung juga boleh. Ra'aitu Zaidal aqila. Yang faham pasti Zaidan tulisannya. Aku melihat Zaidan yang cerdas. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Atau wasol boleh. Wa marartu bi Zaidinil aqili. Atau wa marartu bi Zaidil aqili. Gitu ya. Aku melewat berpapasan dengan Zaid yang cerdas. Nah, itu masuk ke istilah yang disebut na'at. Jadi na'at gitu nya. Jadi dalam hal 4 perkara berarti ya. Rofa, nasob, jar, dan ma'rifah, bahkan nakirah. Ma'rifah nakirah. Ma'rifah nakirah di bawah. Sekarang kita lihat kalau ada kata Zaidun, koma Zaidun al-aqilu. Lihat cara i'rabnya. Zaidun kan sudah jadi fa'il ya, sudah kita bahas. Zaidun fa'ilun marfu'un
wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Kalau koma sebagai apa? Fi'lun madin mabniun alal fathi. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nah, sekarang al-aqilu, cara mengirob al-aqilu. Al-aqilu. Nah, mengirob yang al-aqilu. Kalau sebagai fa'il sudah tadi ya. Atau barang-barang, barang-barang. Baca barang-barang. Qoma Zaidun al-aqilu. Koma dulu. Fi'lun madin mabniyun Zaidun. Nah, ini al-aqilu. Kalau al-aqilu ini kan na'tun. Na'tun. Marfu mansub majrur. Nah, marfu'un langsung. Wa alamatu raf'ihi ad-tasydid ad-dhammatu. Nah, caranya begitu. Cukup sederhana ya. Na'tun sebagai jabatan, i'rabnya, tanda i'rabnya. Itu kan teorinya. Al-aqilu na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Kalau al-aqilu. Kalau al-aqila na'tun, tetap na'tun. Na'tun mansubun wa alamatu nasbihi. Satu lagi al-aqili. Na'tun majrurun wa alamatu jarrihi. Nah, gitu. Jadi sama ya. Satu saja bisa, nantinya akan sama ke bawahnya. Hanya membedakan jabatan di awal. Kalau yang maf'ul bih, maf'ulun bih, mansubun. Kalau yang ini na'at kemana-mana masuknya kalau na'at. Tapi tadi syaratnya dia harus mutabiq, harus sesuai dalam ma'rifah dan nakirah. Sekarang Zaidun, ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Al-aqilu, ma'rifah nakirah. Nah, oleh Syekh As-Son Haji di kitab Ajurumiyah ini, beliau menyodorkan ternyata ma'rifah itu ada 5 perkara. Nah, ini insya Allah di pertemuan berikut kita akan bahas. Nah, yang di kasam muntahi ini baru al ya. Baru mudhof 5 itu. Tapi sudah mendalam. Domir, alam, mubham di sini. Kemudian al dan dimudhofkan. Hanya 5 di sini. Nanti kita akan sempurnakan dalam rumus daim al-mu'mun. Semuanya ada 7. Tapi kita bahas dulu yang ini sesuai dengan ini ya. Kita bahas di pertemuan nanti. Berarti hari ini kita ringkaskan, kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan na'at dia itu man'ut. Tapi harus mutobik dari segi i'rabnya ya. Rofa, nasab, jar. Dan ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah nakirahnya harus jelas. Zaidun, nanti kita belajar. Kenapa ma'rifah? Dikenal ma'rifah itu. Nakirah belum dikenal. Kalau Zaidun, dia dikenal karena masuk kelompok 5 ini. Namanya nomor 2, alam. Nanti dibahas. Kemudian al-aqilu, dia juga ma'rifah. Kenapa? Karena nomor 4. Al, ada al. Al-aqil. Berarti mau isim alam, mau yang lainnya, yang penting ma'rifah. Kalau tidak ma'rifah berarti bukan na'at.
Karena kalau ma'rifah, ma'rifah. Kalau nakiroh, nakiroh itu naat, ciri khasnya. Ciri khasnya begitu. Tapi kalau yang begini, ya biasanya sudah jelas ya. Zaidun itu ma'rifah, maka pakai al-aqilu. Qoma Zaidun al-aqilu. Itu dulu yang dapat disampaikan sedikit ya. Ada waktu 10 menit. Maka yang mau didiskusikan silahkan. Hampang teuing sih namanya. Baik, kalau tidak ada tidak jadi PR lah. Oh, PR. I'rabkan 3 tah. Kumpulkan ya. Qoma Zaidun al-aqilu, i'rabkan. Ra'aitu Zaidan al-aqila, i'rabkan. Marartu bi Zaidin al-aqili, i'rabkan. Semuanya ya. Kumpulkan. Silakan di i'rab, kumpulkan untuk VR ajurumiyah. Kalau VR yang tadi murojaah lah ya. Hafalkan dan murojaah yang farro, wasaba, dan ba'a. Silahkan murojaah. Nanti di sesi pertama semuanya wajib murojaah ya. 20 menit lah. Atau 30 menit. Setiap sesi pertama. Baik, itu yang dapat dibacakan insya Allah. Yang penting seperti tadi ya, di awal-awal. Terus nikmati proses ini. Memang jadi beban ya. Kenapa jadi beban? Karena banyak PR. Masalahnya karena banyak PR jadi beban teh. Sengaja PR itu sebatas murojaah intinya ya. Mengulang-ulang kembali. Insya Allah yang penting nikmati sajalah proses. Alhamdulillah. Silakan. Berlaku nantinya. Bisa, pokoknya mau jumlah fi'liyah, mau jumlah ismiyah, nah itu akan masuk nanti. Pokoknya kalau ada jumlah setelah isim nakiroh, nanti kita akan bahas ya. Itu pasti naat. Waladin solihin yad'u lahu. Tuh ada tuh. Itu naat. Waladin solihin. Solihin kan naat. Karena dia majrur sama dengan waladin. Tapi ada depannya yad'u lahu jumlah. Nah, itu pasti naat kedua. Tapi nanti itu pendalaman insyaallah. Karena di sini juga dijelaskan kalau membahas tentang naat nanti akan disanding dengan hal. Hal belum. Karena dalam bentuk jumlah. Tapi di kitab ini ya, di kitab ini hanya sebatas naatnya bentuk mufrad, satu kata al-aqilu. Satu waktu nanti ada jumlah, mau jumlah ismiyah, mau jumlah fi'liyah. Ra'ait contohnya Ja'a rajulun. Ja'a rajulun. Mana fi'ilnya? Ja'a. Mana fa'ilnya? Abuhu ghaniyun. Nah, abuhu ghaniyun itu satu jumlah ismiyah. Berarti dia menjadi naat. Telah datang seseorang yang, pakai yang, bapaknya kaya. Abuhu ghaniyun, dia sebagai naat. Tapi itu nanti ya. Insyaallah kita bahas. Ada lagi? Cukup? Iya. Jadi hafalkan ya. Yang dimaksud dengan naat atau sifat atau al-wasfu itu pasangannya man'ut atau mausub dan mutobik sesuai dalam segi i'rab dan ma'rifah nakirah. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya kita membongkar isim yang ma'rifah. Ada 5 di sini. Yang lama memang kajiannya yang ma'rifah. Pengkajian isim ma'rifah yang sudah dikenal. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.